Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat malam Nusantara, Rahayu. Ya. Malam ini masih di bulan suci Ramadan. Ya. Hari keberapa? 19. Berapa ya? Ke-16. 16. Wah, saya kemarin 3 hari udah puasa duluan soalnya. Jadi hari ke-16 tanggal sekarang 27 Maret 2024. Saat ini kita ditemani oleh motivator dari Mojokerto. Namanya? Bung Rama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rama puasa ke-19 apa ke-16? Kalau 19 kayak saya. Ini saya seperti 16, 17 ya. Saya curi start 3 hari. Curi start dia. Puasa bulan kemarin, batal. Oke, Bung Rama. Kita malam ini ambil tema nation building atau apa? Pembangunan karakter bangsa. Jadi cocok buat Bung Rama ini. Pas ini mah. Kenapa kok cocok? Sebabnya sang motivator beliau. Wah, iya. Motivator, pembangunan karakter bangsa. Agar generasi berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik. Berarti yang diomongin bukan bangsanya, tapi masyarakatnya. Betul. Ya. Sesuai dengan motonya Sulu Aji Bung Rama. Spirit budi pekerti generasi. Cocok ya? Tema malam ini ngambil judul membangun karakter bangsa. Karena beliaunya ini motivator ini. Dan bidang EO lumayan. Event organizer. Ya. Yang mengkoordinir acara. Mengkoordinasi sebuah perhelatan akbar. Waduh. Ini jagonya. Dari Mas Rama ada pembukaan nggak nih mengenai karakter bangsa, Mas? Untuk memberikan spirit kepada generasi kita, Bung Rama. Bagaimana? Ya, betul. Monggo. Karena ya pepatah bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya ini. Nah, iya. Artinya, intinya kita semua pasti menginginkan di negeri ini lebih baik kan. Masyarakat bisa bisa berkolaborasi tentang bagaimana mendapatkan nilai-nilai kegiatannya itu penghasilan, terus bisa dari itu ada pundi-pundi pajak yang disampaikan dari pemerintah ini bisa memberikan simbiosis ya, mutualis, memudahkan masyarakat. Maka di Netian and Cultural konsep ini bisa disampaikan untuk konsep pembangunan karakter bangsa. Itu sangat dibutuhkan kan, untuk bisa menciptakan negeri atau negara yang lebih baik, khususnya masyarakatnya terayomi, kemudian bisa ada pembinaan secara spiritual, kemudian bisa menjadi masyarakat yang bisa mendapatkan keadilan yang baik. Bung Rama, saat ini kesibukan terakhir apa, Bung Rama? Ini kesibukan terakhir kita bangun UMKM warung kopi rempah. Nah ini. Apa itu, Mas? Warung kopi rempah Mojopahit, jangan-jangan. Wonosalam produk sebuah kopi yang dilahirkan dari Ibu Pertiwi daerah Wonosalam itu kan tumbuhnya kopi, maka kita membuat kopi rempah dari sana Wonosalam. Rempahnya apa, Mas, itu, Mas? Ya dicampur kopi, digiling, dicampur jahe, kapulaga, ya kapulaga, kemudian rempah lainnya untuk bisa menghangatkan lambung tubuh biar sehat.
Setelah kita Enak kali ya? bangun dari website, maka kita bisa berbicara lebih meningkat lagi tentang masyarakat. Ya, Jadi saat live ya. seperti ini di depan meja Bung Rama ada Kopi. contoh kopi rempahnya dong. Ada nih, saya nih belajar kopi. sih dari rumah. Ini contohnya. Diberi contoh ini. Nih saya ngopi, enak banget dah. Kopi rempah. Jadi Tapi kopi itu bukan masuk dalam kategori rempah-rempah ya, yang dibawa ke Belanda. Nah itu Bung Rama. Ya apa yang ditanya? Ya Mas Rama, kopi itu bukan termasuk komoditi rempah-rempah ya? kopi adalah rempah-rempah. Oh rempah-rempah juga. Iya iya. Iya. Biasa anak muda Taunya tanya kopi tapi sekaligus ngetes. Saya nanya beneran. Yang saya tahu mah rempah-rempah, lada, pala, bawang. Oh gitu. Iya. Nggih. Gitu. Nggak tahu kopi masuk rempah-rempah ya? Bung Rama. Dong itu kan kesehatan juga menurut dalam kategori. Oh kesehatan. Iya. Nggih. Saya, Bung Rama. Ini kan perlu saya mau nanya, Kang. Kan ini pas Ini- bulan puasa Ramadan. Ditahan dulu pertanyaannya agar Kang Tiwi tidak lupa. mau bertanya yang mendasar kepada Bung Rama. Lupa. Begitu Bung Rama ya. Persoalan apa yang mendasari Bung Rama ini begitu getol bicara masalah karakter building? Gila, getol banget nih. Ada latar belakang apa sehingga panjenengan itu kalau berbicara masalah membangun karakter bangsa itu ada semangat spirit tersendiri. Monggo Bung. Habis ini ya. Mas Irman tanya ke jenengan. Karena di dalam pengertian nation karakter building ini kan pembangunan karakter bangsa ini atau bisa disebut pembangunan identitas nasional kan. Ini bisa sangat dibuktikan banyak hal untuk bisa menerbitkan ide-ide yang terbaik buat generasi masa depan, anak masa depan. Karena saya pikir kejadian yang dari Indonesia ini sangat komplikasi kalau penyakit ya. Ada bencana alam, ada banyak anak-anak turun di jalanan. Oh ini anak-anak berjalanan ini. Jatah saya tuh anak-anak turun ke jalan. Kami takut di era kedepannya ini akan ada kehancuran tentang nilai-nilai luhur budi pekerti kan. Kalau gitu. tidak dibangun sebagai Kekhawatiran masyarakat itu. bangsanya sendiri kan begitu ya. Tapi kan harus ada pembinaan tentang pelajaran secara intelektual bahwa bangsa ini yang besar memiliki bahasa sendiri, tapi kesibukan dan menjadikan banyaknya permasalahan yang tumbuh di dalam masyarakat ini kan harus kita sengkuyung bersama. Maka pemikiran saya pribadi menjadi kami dan menjadi kita ini kita berikan bagaimana kita bisa mendukung pemerintah untuk bisa membangun. Nah, kemudian bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat bahwa tentang win-win solusi dalam kehidupan itu lebih baik dan terus lebih baik. Jadi atas dasar pembangunan karakter bangsa ini dari diri saya sendiri secara pribadi tidak ada yang disalahkan, tapi bagaimana kedepannya bangsa ini lebih baik. Gitu. Cari solusi. Gitu. Bagus. Nah, ini Mas Rama. teman saya ini, Mas Herman ini, sejak tadi ingin tanya jenengan nih. Saya mau tanya banget nih, soalnya Monggo. Mas Rama nih kalau masalah karakter anak muda semangat sekali. Anak Rama. muda Bung Rama. Iya. Ini loh. Ini kan bulan puasa, bulan Ramadan. Harusnya kan melatih apa-apa yang baik dikerjakan, yang jelek-jelek ditinggalkan, Betul. biar terbiasa, Betul. gitu kan? Nah, jangan sampai hal-hal yang jelek menjadi biasa, akhirnya jadi kebudayaan kita. Contoh, nah ini saya ada gambar nih, yang tadi Mas Rama bilang anak muda turun ke jalan. Oh iya. Nih, aksi ini. balap liar saat Ramadan bikin resah warga Lumajang. Polisi amankan puluhan sepeda motor. Gitu. Iya. Ini kan
Memprihatinkan dong. Ya iya, kalau terbiasa Kang, ini kan jadi kebudayaan nanti, bahaya ini. Gimana Mas Rama menanggapi berita ini nih tadi? Monggo Bung Rama. Iya. Setiap wilayah itu ada pamong, setiap wilayah ada tugas dari perangkat desa wilayah. Sebenarnya kalau kita peta-petakan untuk menyelesaikan segenap permasalahan atau apapun kan harus menguasai database-nya dan juga petanya. Peta wilayah tanggung jawab dengan segenap kegiatan yang di sana. Artinya apa? Kalau sudah ada penguasaan peta, maka bisa memperkecil cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Jadi bagaimana dia yang bertugas di sana, mungkin dari segi di wilayah mana itu, berarti kelurahan mana, gitu kan, Kapolres, dan sebagainya, dan masyarakat di sana. Melokalisir. Ya, seperti itu. Maka bukan salah satu akademik yang dimana saya ini mau lakukan sekolah kepribadian anak-anak muda, generasi diajarkan secara dan kasih sayang, jadi tidak tertekan untuk bisa hasil. Rata-rata anak-anak muda minum minuman atau merajalela dengan macam-macam kegiatan yang negatif itu karena tidak ada kesibukan yang positif dan menghasilkan, akhirnya dia turun jalanan. Berarti kita ini sebagai pembina yang mampu untuk bisa memberikan satu konsep plafon-plafon yang baik, ya bergandeng renteng untuk bisa memberikan satu gambaran atau ajaran-ajaran budi melalui apa yang dia cintai. Seperti itu sih mudahnya kalau kita sudah punya mengalami proses begitu. Jadi bilangnya kasih sayang. Tadi sempat disinggung peran serta masyarakat sangat diperlukan, termasuk hadirnya pamong. Nah, ngomong-ngomong pamong, kita kan tahu dalam struktur lembaga pemerintahan desa itu pasti ada Karang Taruna. Iya. Karang Taruna kan pemuda semua. Bagaimana Bung Rama menyikapi hal ini? Peran penting Karang Taruna di setiap wilayah pemerintahan desa, diberdayakannya bagaimana? Kaitannya dengan nation building tadi. Ya, jadi kita sebelum berbicara berani ke tingkat umum seperti ini, maka kami sudah menyiapkan kurikulum. Kurikulum ini sebagai pertanggungjawaban ketika kita sudah bisa dinaikkan untuk mendiskusikan ini secara nasional. Coba ini kalau memang belum diciptakan dari konsep-konsep yang dari pusat, maka Bang Rama atau Bung Rama ini menciptakan namanya double E control. Double E control berarti double E ekonomi dan efisien. Nah, itu artinya apa? Yang bekerja diambil 10 orang setiap wilayah kan. Diajarkan ilmu entrepreneur, diajarkan ilmu editing, diajarkan ilmu pertanian melalui pembinaan profesional. Nah, ketika itu sudah diberikan aktivitas secara detail tentang pengajaran tentang spiritual Nusantara, tentang spirit nasional, dan juga nation building, maka dia akan mencintai bangsa. Namun 10 orang ini terpilih karena ada beberapa ilmu yang dimasukkan kepada kegiatan tersebut. Nah, kemudian dari 10 kelurahan ini diambil setiap kota, dikumpulkan di kota, diajarkan di kelas seperti itu, cara-cara sistem dan juga progresnya. Kemudian dipulangkan lagi ke desanya untuk membantu perangkat desa melalui konsep-konsep yang menjadikan tokoh-tokoh di situ melalui ADRT dan tupoksi yang sudah ditugaskan oleh pihak-pihak yang sudah terpilih. Sementara waktu kepada Bapak kepada camat itu nanti bergandeng renteng untuk bisa memberikan cipta karsa. Di generasi muda itu ada pembinaan tentang seni, tentang UMKM, tentang modul media sosial itu bagaimana Tokopedia dan sebagainya. Maka di situ ada keaktifan hasil, ada keaktifan kegiatan ekonomis, kemudian bisa dibuatkan plafon-plafon melalui engineeringnya tentang produk IT program. Jadi kekuatan Android itu sangat penting kan saat ini. Maka begitu sibuk anak-anak itu dengan kegiatan positif, maka insya Allah mengurangi kegiatan yang negatif kan begitu. Sejauh ini Bung Rama pernah memberikan pelatihan
di desa tertentu mana begitu? Kali ini kita masih bangun di daerah Wates kan, Wates di Mojokerto ini sudah mulai bergerak karena nation building karakter ini baru. Kelurahan Wates, Mojokerto Kota. Ya, daerah Ijen kita buka basecamp di sana, sudah mulai tentang bagaimana mengembalikan karakter ini melalui UMKM dulu. Jadi penghasilan melalui UMKM atau batas dari eceng gondok, kemudian melukis, kemudian membuka rempah gitu ya, jamu-jamuan gitu. Nah, itu diajarkan untuk spirit mentalnya jual di jual di online kan begitu. Setelah kita bisa mendapatkan konsep itu untuk bisa disiarkan kepada anak generasi muda, otomatis kalau permasalahannya tumbuh dari generasi muda, ini orang tua-tua juga sulit untuk memasukinya, kecuali kalau sahabat teman mereka kan lebih dekat untuk bisa menerangkan secara detail tentang isi dari makna tujuannya kegiatan yang Bang Rama di sini, yaitu sekolah kepribadian namanya, kepribadian schooling. Teringat John Robert Power kalau gitu. Apa itu? Sekolah kepribadian yang populer saat itu. Barangkali terutama juga punya pengalaman mengenai hal itu. Saya ada pengalaman kepribadian ganda saya mah. Kepribadian ganda. Mas Rama, saya mau nanya deh. Ini Bung Rama, teman saya ini suka kelakar ini, guyon. Tapi ya guyon parikeno. Apa itu parikeno? Ikan. Ya, masuk sasaran. Oh, sasaran. Disindir ya secara sosial seseorang dengan bahasa yang tidak menyakitkan hati, tapi membuat orang itu berubah. Oh iya. Karena sindiran tersebut. Itu Bung Rama. Yang penting nggak berubah haluan ya. Yang negatif jadinya malahan. Mas Rama, saya mau nanya gini. Kan misalnya Mas Rama bikin pelatihan tuh kayak rempah-rempah, terus penjualan online, UMKM. Itu kan nggak semua pemuda punya apa ya, passion yang sama gitu, skill. Iya, jadi dia keinginannya berbeda dengan apa yang pelatihan ini punya gitu. Misal tadi tuh balap liar, kan ada yang hobi setting motor tuh. Ada nggak sih Mas yang pelatihan apa teknik sepeda motor gitu misalnya? Hobi otomotif. Iya. Bagaimana Bung Rama? Ada nggak Mas? Masuk akal ya pertanyaannya. Ya. Di tempat saya belum ada. Tempat saya belum ada karena kita masih membangun dalam karakter yang sifatnya privating kecil tentang spiritual, tentang pengertian pengenalan diri. Itu yang terpenting dari saya, dari kami kan, dari kita. Setelah itu mereka berkembang mau menjadi pengusaha muda, mau menjadi otomotif, itu bebas karena di karakter pembinaan secara sekolah kepribadian itu sudah menemukan jati diri, menemukan insting yang kuat, pendirian prinsip yang tajam, melalui wiraga wirasa wirama, melalui aturan kebutuhan sarana waktu pergerakan pertumbuhan perolehan sistemnya itu bisa menyebabkan pengetahuan yang luas. Kita di situ akan berkembang sendiri karena kita ini kalau sudah melihat payung yang pernah kita lihat di kerajaan namanya payung kejayaan itu kan, yang bawah adalah tata alam, yang bawah, yang tengah tata praja, yang atas tata gama. Kita posisinya di tata praja. Nah, menciptakan tiga tingkatan payung itu ya. Ya, itu sangat penting. Itu sebagai simbol apa tadi namanya, Bung Rama? Tata alam, tata praja, tata gama. Oh. Yang di atas sendiri? Tata gama. Tata gama, tata praja, tata alam. Luar biasa. Mencintai, apa ya, mengenal Tuhan gitu ya. Oh gitu. Kalau tata praja itu pembinaan, ya tadi karakter tentang kebangsaan, tentang kenegerian, tata kelola pemerintahan, tentang kepribadian seseorang bisa mengenal dirinya. Kalau yang bawah tata alam itu orang-orang yang suka bertani, berkebun, menetapkan bangunan-bangunan, itu tata alam. Nah, seperti ini tadi mengartikan orang berbeda, Bung Rama. Salah saya. Kepribadian ganda. Kan saya salah kepribadian ganda. Seneng alam sama seneng manusia. Diartikan ganda. Bukan. Saya ikut tata krama
Ya, ya. tata krama udah bener tuh. Apa namanya? Inggih, ungguh apa? Kromo inggil, Ya. kromo madyo, kromo nguku. Ya itu. Pekaten nggih. Unggah-ungguh. Ngerti unggah-ungguh? Tata krama Sugo udah. sito. Trep silo. Waduh, apalagi ya. Itu bidangnya Bung Rama kalau memberikan klasifikasi begitu. Ngaten nggih? Saya salahnya tata krama udah. Habis itu saya masuk tata boga. Wah, berantakan saya. Ini pekerjaannya merancukan malah kacau. Itu pertanyaannya berikutnya apa ini? Nah, Mas Rama, ini ada nilai-nilai karakter. Saya ada gambarnya. Nah, ini sesuai nggak sama apa yang lagi dibangun oleh Mas Rama? Ini berlandaskan budaya bangsa nih ya. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Ada 18 item. Iya. Luar biasa. Semuanya benar atau salah satu atau salah semuanya? Apa ada yang sulit? Ada yang sulit nggak yang diterapkan? Nah, coba kita tampilin lagi nih. Yang sulit apa sih Mas dari nilai-nilai ini Mas? Kenapa? Yang sulit untuk dipraktekkan gitu. Mengenai nilai karakter. Gemar membaca kali. Iya. Gemar membaca susah banget. Era sekarang nggak suka baca tapi suka nonton. Praktisi. Betul Bung Rama. Alias suka copy paste. Kayak skripsi aja. Ya apa gini nih? Nuturi kayak gini nih generasi kita sekarang ini. Iya. Kalau Mas Rama gimana tanggapannya? Yang sulit apa sih Mas dari 18 ini? Kalau ada pertanyaan yang sulit maka di angka 18 itu tanggung jawab gitu kan. Oh, tanggung jawab. Bener juga. Bener juga ya. Tanggung jawab yang susah ya. Segenap. Ya, sangat sulit. Perlu melampaui 17 item baru dia bisa bertanggung jawab kan begitu. Iya. Dan itu sulit ternyata ya. Iya. Saya bisa nanggung doang. Saya bisa jawab doang. Nanggungnya nggak mau. Bener juga ya. Nanggung jawab susah ya. Bisa menanggung, nggak mau menjawab. Iya. Kalau saya bisa jawab, tapi nanggungnya nggak mau. Nah ini. Iya bener. Susah juga Bung Rama ya. Karena budaya cuek. Ikan. Suka-suka. Emangnya gue pikirin. Itu salah satu. Emangnya gue pikirin. Nggak peduli. Jargon-jargon yang membungkus sikap individualistis. Betul begitu Bung Rama? Coba. Ya, seperti bayi ya. Kalau bayi itu lahir langsung berilmu, maka sangat bahagia, ada keanehan. Karena bayi itu lahir ya kosong, tanpa ilmu, akan diisi setiap waktu. Maka kita ini harus bijaksana pada diri kita, terus belajar tanpa batas. Nah, kalau belajar itu dilandasi dengan marah atau emosi atau benci, maka keilmuan tadi tidak masuk. Maka harus ada ketawa, harus ada happy, harus ada kesenangan, bisa memberikan memasukin ke rasa itu dengan kebahagiaan. Rata-rata orang yang idealisnya menjadi egonya tinggi itu sulit untuk mendapatkan input dari orang lain. Nah, itu sangat harus diperhitungkan tentang nilai-nilai ajaran kesabaran diri. Maka puasa Ramadan di bulan suci ini yang maknanya adalah kedekatan, mendekatkan kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga termasuk landasan sebagai haji suluknya kehidupan manusia untuk bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah kan. Nah, namun di sini tidak bisa dibentur-benturkan dalam arti apa nilai agama yang luhur seperti ini ya, itu bisa memberikan akhlak yang lebih baik, namun prosesnya perlu mekanis tentang nilai kebudayaan di mana dia kita letak wilayah akan ada perubahan budaya itu sendiri. Maka kebudayaan itu sangat penting, agama juga sangat penting.
Dua rel ini yang bisa menyelesaikan jiwa untuk bisa mendapatkan spiritual quantum yang baik. Nah, keseimbangan. Agama penting, budaya penting, dan keduanya nggak boleh dibenturkan, Bung Rama. Beriringan. Karena satu kesatuan. Satu kesatuan. Masuk. Tos buat Bung Rama. Tos luar biasa. Orang Bung Rama yang oke, saya yang ditosin. Ada pertanyaan lagi dari Mas Hirman ini buat Bung Rama. Monggo. Enggak, saya senang banget nih kalau Mas Rama jawab tuh ngena gitu loh. Oh, ngena. Mas Rama mah. Iya. Ciri-ciri pembenturan itu pertama pada budaya kostum, desain. Budaya? Desain. Ya, kostum budaya itu apa, Mas? ciri. Katakanlah kita warga Nusantara, warga Indonesia, kebudayaannya seperti ini, tentunya tidak boleh diinovasi lagi. Nenek leluhur kita itu kalau sudah membuat desain baju dari dulu sudah ada maknanya, tapi kalau diinovasi lagi akan terbentur di situ. Nah, ini tokoh budaya apa tokoh nggak boleh dibentur-benturkan, karena dari bentuk tata alam seorang dalam jiwa tadi kan menjadi karakter orang itu sendiri, bisa dinilai dari perilaku, bahasa, dan perbuatannya, dan juga baju yang dipakai. Jadi baju yang dipakai ini sangat ada nilai kalau orang-orang memahami bahwa ini seperti punya saya pakai selendang ini. Bung Rama juga ini. Oh iya, saya ini milik nggak ada. Emak saya ini, ibu saya. Saya manggilnya emak. Sama deh selendang. Biar sama. Ikut-ikutan ini. Habis dua-duanya pada pakai. Saya doang yang nggak punya ciri khas. Jas hujan lagi. Salah satu identitas ini. Iya, identitas ini batik ini. Ini jarik apa selendang? Ini jenis parang rusak atau parang apa? Parang rusak. Parang tritis kali. Emang ada parang rusak? Iya. Oh ada ya? Ada. Tanya Bung Rama itu. Oh nama batik itu, Mas? Parang rusak. Saya beneran apa nggak sih parang tritis kali? Ya. Ada. Oh ada? Ada. Ada bener. Ayo pertanyaan terakhir Bung Rama dari Mas Hirman. Apa ini? Pertanyaan terakhir Mas. Ini. Uang ketemu beliaunya ini. Ini Mas, ini aja bukan pertanyaan, tapi harapan. Oh harapan. Mas Rama buat generasi muda biar nggak turun ke jalan kayak gitu tuh. Gimana? Nah, gimana ini? Monggo Bung. Ya. Maka harapan saya dalam pembinaan secara spiritual kuantum atau pembinaan tentang pemahaman tentang nilai kebangsaan leluhur ini bisa diapresiasikan kepada wilayah-wilayah yang memang perlu dijadikan sebagai percontohan kan, maka di situ harus ada pelatihan-pelatihan, dan supaya pergerakan itu supaya lebih baik, mari kita ajak segenap seluruh lapisan masyarakat secara lini bisa bersatu padu untuk mengenal diri sendiri, jati diri ini, untuk bisa mencintai wilayah dan bangsa ini dengan mengajak bergandeng renteng tentang pembinaan itu dari orang-orang yang sudah piawai dan dipiawan untuk bisa diajak bersama-sama membangun wilayah masing-masing. Nah, kami dari segenap pembina terus serta membangun ini secara bentuk itu tidak hanya pemikiran tentang nominal atau pembayaran atau uang, tapi ini penuh dengan nilai keikhlasan luhur sebagai intisari karunia hati luhurnya amalan sejati. Dalam karya-karya itu nanti akan mendapatkan makna yang baik. Intinya para pembina ini harus ikhlas menjalankannya, bukan harus digaji bayaran berapa, enggak. Tapi bagaimana kita bisa nurani keikhlasan hati ditumbuhkan dulu, maka akan terpilih pembina-pembina yang profesional, yang cendekiawan untuk membangun di desa-desa atau di kampung atau di wilayah tertentu yang memang dibutuhkan untuk itu. Harapannya adalah untuk bisa menerangi gambaran-gambaran baru, menyelamatkan generasi bangsa ini hingga masa depan supaya negara ini, negeri ini langgeng. Oke, terima kasih Bung Rama, luar biasa. Betul. Tepuk tangannya mana? Oh, tepuk tangan. Iya, setuju. Luar biasa. Karena menurut saya Kang, benar kata Mas Rama,
pahala itu akan mengalir dari ilmu yang bermanfaat. Oh, Itu dia tuh, bener tuh. masuk pemirsa. Bukan bayaran. Jangan. Walaupun di sini lolos, di sini dapat rezeki. Iya. Di sini luput, sini baru dapat. Dapat Luar biasa. rezeki yang dapat rezeki Halalan toyiban. halalan toyiban. Betul, Iya, betul. bener. Oke. Rezeki yang halal, barokah. Ila yaumil qiyamah. Wush. Oke. Ini abis ini Ada kita lagi yang mancing mau sebelah. ditanya? Kalau Udah nggak ada, cukup saya mah. kita tutup pemirsa nggih. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi di Membangun karakter bangsa, Karakter bangsa. bersama Bung Rama Suryantara. ya. Selamat malam Selamat pemirsa. malam. Sampai ketemu lagi. Selamat malam Nusantara. Sampai ketemu. Ya. Wassalam. Rahayu. Rahayu.